Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fitra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 123-2021-3325 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini saya ingin membahas secara singkat tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta penegakan hukum di Indonesia. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan pengalaman dalam menjadi negara hukum yang bersifat adil dan demokratis. Konstitusi adalah peraturan dasar hukum yang menjadi dasar hukum negara. Konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 menjadi dasar hukum negara dan mendorong banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Secara historis, upaya penegakan hukum dan berkeadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar semua dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain. Di samping itu, juga mengatur hubungan manusia dengan negara, serta organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan. Ada dua jenis peraturan hukum, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara, atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut tentang kepentingan umum, misalnya masalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya ada jual beli dan sewa menyewa. Secara sosiologis, menurut seorang ahli filsafat Jerman, Gustav Ransberg, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama ada Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua ada Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga ada Sicherheit atau unsur kepastian. Secara politik, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami krisis dan syarat dengan landasan etis dan moral. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Akibatnya, hukum kehilangan ruhnya, yakni keadilan. Meskipun demikian, hukum tidak bisa merealisasikan sendiri kehendak-kehendak tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu, diperlukan adanya kehadiran dari manusia dalam hal ini, yaitu aparat penegak hukum, untuk bisa mewujudkan kehendak tersebut. Dengan cara melihat hukum seperti itu, maka penegakan hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, namun juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut. Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu keputusan dan kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa lembaga atau aparat dalam menegakkan hukum, yaitu lembaga penegakan hukum dan lembaga peradilan. Yang pertama ada lembaga penegakan hukum. Yang pertama ada Kepolisian Negara. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri, dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua, ada kejaksaan.
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan supaya pemeriksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Yang ketiga ada kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berikutnya ada lembaga peradilan. Yang pertama, ada peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang kedua, ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang ketiga, ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 1. Dan yang keempat ada peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai faktor-faktor penghambat atau mempersulit proses penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Aparatur penegakan hukum harus siap dengan berbagai cobaan, ujian, serta godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegakan hukum. Para aparatur penegak hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih demi keadilan. Selain itu, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum saja, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif kepada masyarakat, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Esensi penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan kepastian akan hak-hak dan kewajibannya. Dalam membangun dan membentuk sistem pemerintahan yang akuntabel, perlu melibatkan seluruh stakeholder, dan yang terpenting, dukungan pemerintah yang bersih. Dukungan pemerintah yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Sekian sedikit pembahasan dari saya tentang dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural, serta penegakan hukum di Indonesia. Apabila ada koreksi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.